Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah. Program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami tetap merasakan atas segala berkat dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman sehingga firman-Mu menjadi penguatan dan juga pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari kitab Amsal pasal 13, ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian firman-Nya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah jangan salah bergaul. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah istilah yang berasal dari Jawa mengatakan, ojo cedak kebo kupa. Nah, artinya jangan dekat-dekat dengan kerbau yang kotor. Ini sebuah nasihat dalam sebuah pemilihan untuk bergaul. Ketika seseorang sering-sering dekat dengan kerbau, maka akan kena kotorannya. Sama halnya dalam kita bergaul, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, bergaul dengan orang-orang yang memakai narkoba dengan segala kejahatannya, maka kita juga bisa akan terkena dari hal-hal yang tidak baik itu. Nah, kita sebagai manusia yang juga diistilahkan makhluk sosial, artinya kita membutuhkan manusia yang lain yang ada di sekitar kita. Kita juga membutuhkan untuk menjalin sebuah hubungan, baik dalam pekerjaan ataupun silaturahmi yang lainnya. Kita membutuhkan manusia yang lain. Namun sebagai anak-anak Tuhan, dalam menjalin hubungan ini, tentu kita harus berlandaskan akan firman Tuhan. Nah, kitab Amsal yang sudah kita baca barusan, ini mau mengajarkan kepada kita tentang pergaulan. Ini merupakan sebuah kumpulan dari amsal-amsal Salomo kepada orang-orang muda supaya hidup berlaku dengan baik, berlaku hidup jujur, hidup dengan keadilan. Inilah tujuan dari kitab Amsal dari Salomo. Nah, tentu ini juga mengajarkan hal yang khusus kepada kita pada hari ini dalam menjalin sebuah hubungan. Nah, Salomo mau mengatakan bahwa ketika kita bergaul dengan orang-orang yang bijak, bergaul dengan orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang baik, maka kita juga akan semacam terkena virus dari kebaikan, dari kepintaran, dari bijak-bijaknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun ketika kita bergaul dengan orang-orang yang bebal, dengan lingkungan yang tidak baik, dengan kejahatan, maka hidup kita akan malang. Karena apa? Karena kita juga akan terkena virus-virus itu. Kita juga akan bisa menjadi seseorang yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kita juga harus memperhatikan lingkungan kita ketika kita dalam bergaul. Kita boleh bersahabat kepada siapapun, namun kita harus memilih lingkungan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, tentu faktor lingkungan ini juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita diingatkan juga dari seorang Paulus, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, bahwa lingkungan yang buruk akan merusak, atau pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik kita. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sering-sering bergaul dengan sesuatu yang buruk, maka hidup kita juga akan tidak baik.
Sebab itu, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita bahwa kita senantiasa boleh memilih pergaulan yang baik, memilih orang-orang yang bijak di sekitar kita, agar hidup kita juga menjadi baik. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya ini mengajarkan kami untuk senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ketika kami boleh bergaul juga dengan orang-orang yang baik. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang memberkati segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhanlah yang tetap menyertai. Inilah doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajahnya, dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada saudara, dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.